trial cuma 1 bulan, jadi kalian harus menyelesaikan tugasnya semua dalam 1 bulan. Ini kalian bikin email dulu, jadi daftar dulu di Zahir Online-nya. Kemudian setelah kalian daftar, nanti akan muncul seperti ini. Deskripsikan bisnis Anda, maka kalian isi ya, PT Sumber Rezeki. Terus nama kalian, misalnya siapa? Disebutkan, misalnya Dina, siapa yang dikasih nama. Kemudian pilih jenis usahanya. Ini adalah dagang ya. Masuk ke sini. Kemudian nah ini ada gunakan akun bawaan, ubah akun, ini biarin aja gunakan akun bawaan, kemudian rupiah, oke, periode akuntansi. Nah, periode akuntansi ini silakan diganti sesuai di soal, yaitu Januari 2014. Ini ke Desembernya nggak apa-apa. Boleh dibuat Januari juga aja deh. Januari ke Januari 2014. Kemudian simpan dan lanjutkan. Ini tinggal di ini. Nggak usah, berarti langsung menyetujui. Oke. Tapi ini ya kalian ya. Jadi sebenarnya di Zahir Online ini apa namanya, tampilannya memang berbeda dengan yang Zahir Desktop, tetapi intinya formatnya tuh sama ya, kayak gini. Kalau kalian lihat ini, sebenarnya kayak ada data masternya, ada buku besarnya, ada modul penjualan, modul pembelian, modul kas dan bank, modul persediaan barang, dan laporan. Nah, kemudian ini kalian mau mengerjakan sumber rezeki. Ini kita ke sini dulu, ke gambar akun ini dulu. Nah, kemudian kita lihat aja ada informasi pengguna. Jadi di sini tuh kalau kalian mau nyari-nyari ada di sekitar sini ya. Kalau misalnya kok nggak ada sih Bu, kayaknya coba dicari di sini dulu. Kemudian ini saldo awal lah. Kalau mau ngisi saldo awal ada di sini. Saldo awal akun, piutang, daftar utang usaha, dan persediaan. Nah, kemudian kita bikin dulu data masternya sesuai di modulnya ya. Oke, ya. Nah, kita kan mau masukkan datanya adalah data kontak terlebih dahulu, yaitu supplier dan apa namanya, supplier dan customer. Nah, kita masuk ke kontak ini, kemudian kita tunggu. Nah, ini ada general customer. Kita buat baru ya, kita klik customer, kita buat baru. Kemudian sebentar. Saya mau simpan dulu modul Zahirnya dulu, biar saya buka nanti. Nah, di sini yang pertama adalah nama customer dulu, nama customernya siapa ya. Nah, ini kan ada, ini sambil nunggu PDF-nya ya, ini kan ada dicentang semua pelanggan, pemasok, karyawan. Nah, ini harus dipilih kalau memang pelanggan atau customer, ya udah ini dilepas centangnya untuk pemasok dan karyawan. Oke, yang pertama adalah, mohon maaf ya ini agak lama juga karena saya juga memang baru nyoba-nyoba untuk yang Zahir Online ini. Ini buka nah, sumber rezeki itu sebenarnya yang mulai dikerjakan sebenarnya mulai ini halaman 23 kita, tapi saya mau bikin data awalnya dulu, yaitu nah ini di halaman berapa ini ya. Untuk yang saldo piutang, ada nama pelanggan PT Megantara. Kita isikan ya, Megantara invoice 01, tanggal invoice-nya 1 November 2013, jumlahnya 1250. Ini kita tulis namanya dulu, PT Megantara. Nah, kemudian ini nggak usah diisi, nggak apa-apa, kita simpan.
Yang penting ada nama customernya. Kemudian kita bikin lagi. Yang kedua adalah unggul utama sama CV cipta kreasi. Jadi unggul utama. Kemudian ini jangan lupa karena pelanggan aja kan, ini berarti dilepas centangnya untuk yang lain. Kemudian CV cipta kreasi. Kemudian kita buat juga data untuk data master untuk yang suppliernya. Sebenarnya di ini juga sudah ada step-stepnya ya di modulnya, cuma saya bikinkan video juga biar nggak bingung. Nah, ini suppliernya PT Sinar Elektro. Ini Sinar Elektro. Nah, karena dia adalah supplier, maka kita centang yang pemasok aja. Kemudian yang kedua CV Rum Jaya sama CV Cipta Sejati. Oke, kita simpan. Nah, kalau sudah kita silang atau batalkan ya. Di sini sudah ada data kontaknya. Kemudian setelah kita masukkan data kontaknya, kita bikin ini saldo awalnya. Karena ini untuk memasukkan saldo awal. Kita ke saldo awal piutang dulu aja ya. Saldo awal piutang untuk Megantara. Nah, untuk saldo awal itu ada di sini ya. Yang saya bilang tadi di akun ini. Kemudian ada pilih saldo awal. Karena kita mau masukkan yang piutang dulu, maka kita pilih saldo awal piutang. Nah, ini sudah ada kayak gini, kan ini masih kosong, tapi nama pelanggannya tadi sebenarnya kita sudah bikin. Coba kita ini dulu, buat baru. Nah, setelah buat baru, kita cari, nah, kita klik ini segitiga dan namanya. Siapa aja nih namanya? Yaitu, pertama PT Megantara, kemudian tanggalnya, kita lihat tanggalnya yaitu 1 November 2013. 1 November 2013, berarti Nov 3. Ini agak jauh. Biasanya kalau di mana? Kalau di desktop ini bisa langsung milih tahunnya dulu. Sebentar saya coba sih. Nah, ini. Di sini 2000 berapa tadi? 14. Karena ini adalah saldo awal, maka kita yang input 2013 karena saldo awal Januari 2014 kan sama dengan saldo akhir 2013. Ini 1 November ya. 1 November, kemudian invoice 01 jumlahnya 1250. Ini INV 01. Nomor sales ordernya nggak ada, departemennya nggak ada, mata uangnya IDR, kemudian nilainya adalah 1250. Oke, simpan. Kemudian kita input baru lagi ya. Untuk yang kedua, unggul utama, invoice 02. Kita pilih unggul utama. Ini tanggalnya tanggal sama 1 November. Kemudian nomor fakturnya INV 02. Terus kita langsung ke ini. Ke apa namanya ini? Ke jumlahnya 2450. Ini juga ada more juga sama kayak misalnya ada denda keterlambatan, jumlah hari jatuh tempo, jumlah hari diskon. Kalau misalkan ada term of creditnya misalnya 2/10 N/30, tapi karena ini nggak ada kita kosongkan. Oke, kita simpan dulu. Kemudian kita coba kita simpan lagi. Nah, ini anu nih sinyal. Coba kita simpan lagi ya. Bismillah. Being proses. Oke, kita tunggu aja karena masih diproses.
Oke, kita tunggu karena ini kayaknya mungkin sinyalnya juga ya. Hmm, belum ke save. Coba saya buat baru lagi. Untuk yang mana tadi unggul utama 1 November, kita coba lagi ya. I02 2450 2450 kita simpan. Bismillah. Kenapa ya? Oke, kita tunggu dulu aja. Kita tunggu dulu, saya matikan dulu aja ya biar nggak kelamaan videonya. Nanti saya lanjutkan lagi.